Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian tetap sehat dan semangat meski sekarang masih pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Prasetya Dika Putra, NIM 41014171165. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat mengisi link presensi yang Bapak sediakan di kolom deskripsi. Bapak akan membuka link tersebut selama 1 kali 24 jam. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, yang pertama ini kalian bisa lihat di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Kalian bisa cermati sejenak. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama adalah siswa dapat menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi dan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi dengan terampil. Cakupan materi kita hari ini yang pertama adalah pengertian dari fungsi komposisi. Yang kedua adalah sifat-sifat fungsi komposisi. Yang ketiga pengertian dari fungsi inverse. Dan yang terakhir adalah menentukan rumus fungsi inverse. Sebelum kita masuk ke materi fungsi komposisi dan fungsi inverse, diharapkan kalian telah mempelajari 3 buah materi prasyarat, yaitu yang pertama himpunan, yang kedua relasi, dan yang ketiga adalah fungsi saat kalian duduk di bangku SMP. Oke, next. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ini adalah Elon Musk, seorang CEO SpaceX, yaitu perusahaan yang membuat roket, dan founder Tesla, sebuah perusahaan mobil listrik yang sangat terkenal saat ini. Dia mengatakan, di sini gagal adalah pilihan. Jika sesuatu tidak gagal, berarti kamu kurang berinovasi. Jadi, kalian jangan pernah takut gagal apalagi saat sedang belajar, karena kegagalan itu merupakan bagian dari sebuah proses menuju keberhasilan. Jadi, jangan pernah takut atau jangan pernah ragu-ragu saat belajar ya. Next. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, apa guna kita belajar fungsi komposisi? Nah, berikut ini adalah contoh fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu saat di pabrik kue. Di sini ada 2 buah mesin. Yang pertama adalah mesin pencampur bahan dan yang kedua adalah mesin pencetak adonan. Di pabrik kue, ada banyak mesin yang saling berhubungan. Hasil campuran bahan kue yang masuk ke mesin pencampur, kemudian masuk ke mesin pencetak, yang suhunya telah diatur. Nah, tahukah kalian bahwa prinsip kerja kedua buah mesin ini sama dengan prinsip saat mengomposisikan 2 buah fungsi menjadi sebuah fungsi komposisi? Bagaimana? Apakah kalian penasaran? Akan kita pelajari setelah ini ya. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Kita lihat di sini ada 3 buah himpunan yang merupakan sebuah diagram panah. Apabila suatu fungsi f dari a ke b dan g suatu fungsi dari b ke c. Fungsi f dari a ke b. Nah, ini berarti adalah fungsi f. Ini fungsi f. Dan ini adalah fungsi g. Maka h suatu fungsi dari a ke c disebut fungsi komposisi. Dari a
ke C. Ini adalah fungsi H. Fungsi H merupakan fungsi komposisi. Berarti fungsi H memenuhi syarat-syarat fungsi komposisi, yaitu irisan dari range atau daerah hasil fungsi f dengan daerah asal atau domain fungsi G bukan merupakan himpunan kosong. Kita tulis di sini ya syaratnya. Fungsi komposisi. Yang pertama, irisan range atau daerah hasil fungsi f dengan domain fungsi G bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Yang kedua, syarat yang kedua adalah range daerah hasil fungsi f merupakan himpunan bagian dari atau subset dari domain atau daerah asal fungsi G. Nah, karena memenuhi kedua syarat ini, maka H disebut sebagai fungsi komposisi. Paham? Kalau belum paham, silahkan diulangi penjelasan Bapak, atau kalau masih belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Lalu dinyatakan dengan H sama dengan G bundaran F. Kita juga bisa baca H sama dengan G komposisi F. Atau kita dapat tuliskan seperti ini. Hx sama dengan G bundaran F atau komposisi F X. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian masih bingung, akan Bapak buatkan ilustrasi yang lebih sederhana. Misal nih, kita punya X dan kita punya dua buah mesin. Mesin yang pertama adalah mesin F dan yang kedua adalah mesin G. Nah, X kita masukkan ke mesin F akan menjadi Fx. Lalu Fx kita masukkan ke mesin G, akan menghasilkan G Fx atau sebuah fungsi di dalam fungsi, yaitu G Fx. Oke, kalau kalian masih belum paham, silahkan ulangi penjelasan Bapak, atau kalau masih belum paham, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, Bapak lanjutkan. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari komposisi fungsi. Yang pertama adalah operasi komposisi pada fungsi-fungsi umumnya tidak komutatif. Misal, kita punya G komposisi F
X tidak akan sama dengan F komposisi G X. Sifat yang kedua, operasi komposisi pada fungsi-fungsi bersifat asosiatif. Misal, kita punya 3 buah fungsi yang dikomposisikan, yaitu fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Misal, kita operasikan terlebih dahulu fungsi G dan H. Hasilnya akan sama dengan apabila kita operasikan terlebih dahulu fungsi F dengan G. Jadi, fungsi-fungsinya bersifat asosiatif. Sifat yang terakhir yaitu sifat ketiga, terdapat fungsi identitas IX sama dengan X. Sedemikian sehingga kita tuliskan di sini I komposisi F X sama dengan F komposisi I X akan tetap menjadi Fx karena I merupakan fungsi identitas. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 buah fungsi F dan fungsi G. Nah, kedua-duanya memiliki domain dan kodomain yang sama, yaitu pada bilangan real. Diketahui Fx sama dengan 2x kurangi 3 dan Gx sama dengan x kuadrat plus 2x kurangi 3. Kita akan mencari nilai dari F komposisi G 2. Oke, pertama kita tulis F komposisi G X sama dengan, kita akan operasikan G terhadap F. Jadi Fx dengan X sama dengan Gx. F G X. Misal, kita punya F kotak sama dengan 2 kotak kurangi 3. Kotaknya ini bisa apa saja, dan di sini kotaknya adalah Gx dan nilai Gx adalah 2 dikali nilai Gx, yaitu Gx sama dengan x kuadrat plus 2x kurangi 3 kurangi 3. Kita kalikan 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat plus 2 kali 2x, 4x, 2 kali negatif 3 min 6 min 3 sama dengan 2x kuadrat plus 4x kurangi 9. Karena di sini kita mencari nilai dari F komposisi G 2, kita tinggal mensubstitusikan 2 ke dalam persamaan ini. F komposisi G 2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat plus 4 kali 2 kurangi 9. 2 dikali 2 kuadrat, 2 dikali 4 sama dengan 8
ditambah 4 kali 2, 8, kurangi 9. Sama dengan 16 dikurangi 9. 16 kurangi 9 sama dengan 7. Jadi nilai dari F komposisi G 2 sama dengan 7. Kita lihat pada opsi jawaban, 7 adalah opsi C. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan lanjut ke materi fungsi inverse. Oke, sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya yaitu fungsi inverse, kalian kerjakan satu soal asah kemampuan ini ke dalam selembar kertas, lalu kalian foto hasil pekerjaan kalian, lalu kalian unggah ke dalam grup WhatsApp. Bapak tunggu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi inverse. Nah, kita lihat di sini ada dua buah himpunan dan sebuah fungsi yang memetakan dari A ke B. Jika fungsi f yang memetakan A ke B memiliki relasi dengan fungsi G yang memetakan B ke A, maka fungsi G merupakan inverse dari f dan ditulis f pangkat negatif 1 atau G sama dengan f pangkat negatif 1. Jika f pangkat negatif 1 dalam bentuk fungsi, maka f pangkat negatif 1 disebut fungsi inverse. Jadi gampang ya. Misal nih, fungsi f ini memetakan dari A ke B. Jadi inverse atau kebalikan atau lawan dari fungsi f ini berarti relasinya berkebalikan, yaitu dari B ke A, yang bisa kita tulis f pangkat min 1 seperti ini. Paham ya? Apabila kalian masih belum paham, silahkan ulang video penjelasan Bapak, atau kalian putar kembali, atau apabila kalian masih belum paham juga, kalian bisa menuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya, bagaimana menentukan inverse? Menentukan inverse suatu fungsi y sama dengan fx dapat ditempuh dengan cara berikut. Yang pertama, persamaan y sama dengan fx ke dalam bentuk x ke dalam fy. Yang kedua, gantikan x dengan f inverse y sehingga fy sama dengan f inverse y. Gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse. Oke, masih agak belum terlalu jelas apabila hanya dalam bentuk teks deskripsi. Setelah ini kita akan langsung ke soal latihan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal fungsi inverse. Kita akan mencari fungsi inverse dari fx sama dengan 3x plus 4 per 2x min 1. Kita akan mencari f inverse x. Nah, kita tahu y sama dengan fx. Kita akan rubah y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Misal y sama dengan fx, fx adalah 3x plus 4 per 2x min 1. Oke. Kita akan geser, pindahkan 2x min 1 pada ruas kiri. Y kali 2x min 1 sama dengan 3x
plus 4. Kita kalikan 2x y min y sama dengan 3x plus 4. Kita pindahkan yang mengandung unsur x pada ruas kiri. 2x y min 3x sama dengan 4 plus y. Kita keluarkan x-nya. X kali 2y min 3 sama dengan 4 plus y. Kita peroleh x sama dengan 4 plus y per 2y min 3. Nah, kita dapat peroleh saat ini nilai f inverse sama dengan 4 plus y per 2y min 3. Nah, karena pada soal kita mencari fungsi inverse atau f inverse x. Nah, untuk menentukan nilai f inverse x, kita rubah variabel y yang ada di sini menjadi x. Jadi kita peroleh 4 plus x per 2x min 3. Nah, jadi f inverse x sama dengan 4 plus x per 2x min 3. Kita cari jawabannya pada opsi jawaban. Nah, kita lihat di opsi jawaban B. Tertulis sama, yaitu x plus 4 per 2x min 3. Oke, sama ya. 4 plus x per 2x min 3. Opsi B adalah x plus 4 per 2x min 3. Jadi kita peroleh jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kalian kerjakan dua soal asah kemampuan ini untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal fungsi inverse. Nah, setelah kalian kerjakan dua soal ini, kalian foto hasil pekerjaan kalian, lalu kalian unggah foto tersebut ke dalam grup WhatsApp kita, lalu Bapak akan bahas penyelesaiannya bersama-sama. Oke? Oke, sekarang kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang ingat? Pertama-tama, hari ini kita belajar apa? Yang pertama, tadi kita belajar tentang pengertian dan syarat fungsi komposisi. Ada yang ingat setelah itu kita belajar apa? Ya, benar. Setelah itu kita belajar tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, setelah itu kita ke materi yang kedua, yaitu fungsi inverse. Kita belajar tentang pengertian fungsi inverse. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, lalu kita mempelajari bagaimana membuat inverse dari suatu fungsi. Nah, inilah keempat materi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian buat rangkuman dan kalian unggah di WhatsApp grup kita sebagai validasi kehadiran kalian. Oke, sebagai bahan evaluasi atau refleksi kita hari ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar tentang bagaimana berjalannya pembelajaran pada hari ini. Apakah Bapak menjelaskannya terlalu cepat, terlalu lambat? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu akan menjadi evaluasi Bapak untuk meningkatkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa minggu depan kita ke materi baru, yaitu lingkaran analitika. Siapkan materi,
kalian belajar dulu di rumah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, karena minggu depan Bapak akan memberikan post test. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi.